Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Andi Subroto selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah Etika Profesi kelas D, serta teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum memahami pentingnya hak cipta. Oleh karena itu, kami dari kelompok 4 mengambil judul terkait perlindungan hukum dan penggunaan lisensi terhadap hak cipta perangkat lunak di Indonesia. Presentasi ini akan dibersamai dengan kedua rekan saya, yaitu Razan Nafalrianta dan Kurnita Ruci Widiana. Dan tidak lupa pula saya sendiri, yaitu Erlinda Butar-Butar. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan. Pertama-tama mari kita mulai dengan pengertian hak cipta itu sendiri. Secara umum, hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau art and literary, yang di dalamnya mencakup pula program komputer atau perangkat lunak. Secara spesifik, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya merupakan pembahasan terkait mengapa hak cipta itu penting dalam perangkat lunak. Seperti yang telah saya jelaskan di poin-poin ini, yang pertama adalah memacu kemajuan teknologi dengan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk terus berinovasi, memberikan kepastian hukum kepada pemilik perangkat lunak, memberikan dasar untuk mengejar pelanggaran. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penghargaan finansial kepada pengembang atas hasil karyanya. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan di Indonesia dan berbagai negara, dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang hak cipta. Mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Selanjutnya, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu terkait bahwa karya seseorang dilindungi oleh hak cipta. Sebagaimana yang telah tampil pada slide Anda, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang mengatur terkait hak tersebut, yang dimana program komputer atau perangkat lunak termasuk di dalamnya. Dalam hal ini akan saya jelaskan di pasal-pasal berikut. Yang pertama adalah pasal 1 angka 9 terkait definisi program komputer. Disebutkan bahwa program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Pasal yang kedua adalah pasal 11 ayat 2 yang mengenai pengecualian dan pemberlakuan hak ekonomi terkait penyewaan ciptaan atau salinannya untuk program komputer berlaku ketika program tersebut tidak dianggap sebagai elemen kunci dari perjanjian sewa. Selanjutnya adalah pasal 40 ayat 1. Pasal 40 ayat 1 huruf S Undang-Undang Hak Cipta berisi tentang program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi sebagaimana bunyinya adalah ciptaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf N dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Ayat 1 huruf N sendiri ini mengatakan bahwa yang dilindungi adalah terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi, yang dalam hal ini perangkat lunak termasuk di dalamnya. Selanjutnya adalah pasal 45. Pasal 45 ini mengenai tentang kebolehan dalam penggandaan sebanyak satu salinan saja atau adaptasi program komputer tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan beberapa syarat penggunaan. Bunyinya sendiri adalah penggandaan sebanyak satu kali salinan atau adaptasi program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin pencipta jika salinan tersebut digunakan untuk: yang pertama adalah penelitian dan pengembangan program komputer tersebut, dan yang kedua adalah arsip atau cadangan atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan,
kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. Selanjutnya adalah pasal 46 ayat 2. Di sini mengenai ketidakbolehan melakukan penggandaan untuk kepentingan pribadi atas program komputer. Pasal selanjutnya adalah pasal 59 ayat 1, yaitu mengenai jangka waktu keberlakuan perlindungan hak cipta atas program komputer selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumumannya. Sebenarnya, banyak aturan-aturan hukum yang secara tidak tertulis mengatakan bahwa program komputer atau perangkat lunak merupakan karya yang dilindungi. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan masuk ke praktik-praktik pelanggaran dari hak cipta yang dalam hal ini adalah tindakan pembajakan. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan terkait dengan undang-undang lebih lanjut. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari pembajakan atau software piracy di dunia internasional. Pembajakan merupakan tindakan atau praktik ilegal yang menggandakan, mendistribusikan, atau menggunakan produk-produk yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak ciptanya. Dalam konteks perangkat lunak, pembajakan perangkat lunak terjadi ketika seseorang menggunakan, mendistribusikan, atau menyalin perangkat lunak tanpa memiliki lisensi yang sah atau tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta atau pemegang lisensi tersebut. Pembajakan perangkat lunak merupakan tindakan ilegal yang dianggap sebagai tindakan kejahatan karena setiap kali perangkat lunak digunakan, disalin, atau dijual secara ilegal, pemegang hak cipta baik itu engineer, programmer, graphic designer, ataupun writers akan merasa dirampok haknya dari kredit dan pengakuan yang seharusnya mereka terima. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Razan Novalrianta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razan Novalrianta dari Etika Profesi kelas D akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang statistik pembajakan di Indonesia. Dalam laporan di samping, dikatakan nilai peredaran software bajakan di Indonesia mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 14,4 triliun rupiah. Tingkat peredaran software bajakan ini mencapai 84% dari software yang beredar. Dapat dilihat dari grafik di samping, walaupun Indonesia kerugiannya paling rendah dari negara-negara di atas, namun persentase kerugian itu dari software yang beredar sebanyak 84% dan yang paling besar dari semua negara ini. Dan untuk kerugiannya paling besar 9,1 miliar dolar yaitu Amerika. Namun persentase kerugiannya hanya 17%. Gak sebanyak negara-negara lainnya, terutama Indonesia. Berikut praktik pembajakan perangkat lunak. Yang pertama, menggunakan versi tunggal lisensi pada beberapa komputer. Kedua, memuat perangkat lunak di komputer tanpa memberikan lisensi yang sesuai. Ketika menggunakan key generator untuk menghasilkan kunci pendaftaran yang mengubah sebuah versi evaluasi menjadi versi berlisensi. Yang keempat, mengirim versi lisensi produk perangkat lunak di internet dan membuatnya tersedia diunduh. Dampak pembajakan terhadap industri perangkat lunak. Yang pertama, penurunan pendapatan akibat penyalinan dan distribusi ilegal merugikan perusahaan perangkat lunak. Yang kedua, perangkat lunak bajakan mungkin tidak menerima pembaruan keamanan terbaru, meninggalkan sistem rentan terhadap serangan dan risiko keamanan. Yang ketiga, pihak yang terlibat dalam pembajakan dapat dihukum secara hukum dengan denda atau pidana penjara. Yang keempat, kerugian pendapatan dapat mengakibatkan pemotongan anggaran dan penurunan jumlah pekerjaan di industri perangkat lunak. Lalu alasan orang Indonesia banyak masih melakukan pembajakan. Yang pertama, harga lisensi yang tergolong mahal. Masyarakat Indonesia akan berpikir berulang kali dengan harga yang tinggi. Yang kedua, lisensi perangkat lunak
yang diproduksi oleh pengembang perangkat lunak yang berasal dari luar negeri mengharuskan pembelian lisensi menggunakan kartu kredit. Sedangkan di Indonesia sendiri, hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki kartu kredit. Yang ketiga, kurangnya pemahaman oleh masyarakat Indonesia tentang penghormatan hak cipta. Berikut saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus pembajakan yang pernah terjadi. Ada berita polisi menangkap penjual software Microsoft Windows bajakan di Glodok. Berita ini berasal dari website Detik News yang diupload pada Senin 13 Juni 2016 pukul 14.57 waktu Indonesia Barat. 2 orang ditangkap dalam kasus ini, yakni seorang perempuan berinisial FY selaku pemilik toko M dan laki-laki berinisial F selaku pemilik toko V. Kedua tersangka dipersangkakan dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Dari kedua toko tersebut, polisi menyita 289 pieces CD software Microsoft Windows, 30 lembar tiket lisensi Windows masing-masing 10 pieces dan 1 lembar bon pembelian tanggal 15 Februari 2016 dari toko V. Kerugian finansial yang dialami. Kedua tersangka menjual software bajakan ini dengan harga yang lebih murah dari software aslinya. Aslinya 2,5 juta rupiah per pieces, sedangkan kalau bajakan dijual antara 500 hingga 750 ribu rupiah per pieces. Selama 1 tahun menjual software bajakan itu, omset kedua tersangka bisa mencapai 50 juta rupiah per bulan. Sekian dari saya. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu penggunaan lisensi pada perangkat lunak komputer di Indonesia. Sebelumnya, perangkat lunak komputer itu sendiri merupakan sebuah karya yang dibuat oleh manusia yang disebut programmer. Perangkat lunak komputer telah diakui sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, khususnya pasal 40 ayat 1 pada huruf S dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tersendiri terdapat definisi dari lisensi. Dan definisi tersebut terdapat pada pasal 1 angka 20 dalam UU HC yang menentukan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pengguna harus memperoleh izin tertulis berupa lisensi dari pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait agar pengguna perangkat lunak komputer dapat merasakan keuntungan ekonomi seperti melakukan pendistribusian berupa penjualan perangkat lunak komputer atau menjual produk maupun jasa yang dihasilkan dari penggunaan perangkat lunak komputer tersebut. Selain itu, terdapat jangka waktu lisensi, yakni tidak boleh melebihi pada waktu 50 tahun sejak perangkat lunak komputer tersebut dikeluarkan. Selain itu, pentingnya mencatat bahwa pemberian lisensi ini tidak bersifat gratis, melainkan disertai dengan pemberian imbalan berupa royalti kepada pemberi lisensi. Royalti sendiri merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Sebagaimana yang dipaparkan Robert M. Sherwood, terdapat 4 teori perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu teori reward, teori recovery, teori insentif, dan teori risk. Dan berdasarkan teori tersebut, maka wajar apabila pemberi lisensi berhak untuk menerima imbalan berupa royalti yang diperoleh dari penerima lisensi sebagai bentuk timbal balik atas hasil jerih payahnya dan juga dedikasinya. Dan besaran royalti itu ditentukan berdasarkan perjanjian lisensi, kelaziman praktik yang berlaku, dan juga yang pastinya memenuhi unsur keadilan. Dan penggunaan lisensi pada perangkat lunak komputer di Indonesia dimaksudkan sebagai suatu izin tertulis untuk memperjelas tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna atau calon pengguna perangkat lunak komputer sesuai dengan versi lisensi yang ditawarkan, baik gratis maupun berbayar, dan pastinya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan di Indonesia sendiri terdapat contoh penggunaan lisensi pada perangkat lunak komputer, yaitu pada perangkat lunak SMADAV yang merupakan perangkat lunak antivirus yang sangat populer, dan SMADAV ini dikembangkan oleh perusahaan software yang bernama SmartSoft yang terdaftar di Indonesia. Dan
Di SMADAV ini dia terdapat dua versi lisensi, yakni versi gratis atau SMADAV Free dan juga versi berbayar atau SMADAV Pro. Pengguna SMADAV perlu mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh SMADSoft yang melibatkan izin hak-hak pengguna dan juga pembatasan-pembatasan dalam penggunaan perangkat lunak. Sebagai contoh, pengguna SMADAV Free akan terus melihat iklan kecuali mereka membeli lisensi atau meningkatkan ke versi standar Pro. Bisa dilihat ini merupakan kelebihan-kelebihan yang didapatkan jika pengguna membeli lisensi berbayar atau membeli SMADAV Pro, dan ini merupakan fitur-fitur yang tidak akan ditemui oleh pengguna SMADAV Free. Lalu lanjut ke pelaku ilegal lisensi perangkat lunak komputer menurut UHC. Dalam pembahasan ini akan menjelaskan mengenai regulasi serta undang-undang yang berlaku yang nantinya akan dijeratkan terhadap pelaku ilegal lisensi pada perangkat lunak komputer di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat ketentuan hukum perdata yang juga relevan dalam konteks hukum pidana. Pemegang hak cipta umumnya bertanggung jawab atas menegakkan hukum hak cipta dalam bentuk perdata, tetapi terdapat aspek hukum pidana yang memberlakukan sanksi pidana untuk pelanggaran hak cipta. Yang pertama yaitu terdapat dalam pasal 112 UU Nomor 28 Tahun 2014. Pasal ini berbunyi, setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Pasal 112 UU Hak Cipta ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku ilegal lisensi perangkat lunak komputer. Dan kesimpulan dari pasal ini yaitu sanksi pidana dapat diterapkan pada perbuatan melawan hukum terkait informasi manajemen hak cipta atau informasi elektronik hak cipta, termasuk merusak sarana kontrol teknologi sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Dan pasal 112 UU Hak Cipta ini juga berlaku bagi pelaku ilegal lisensi perangkat lunak komputer. Hal ini karena penggunaan perangkat lunak dapat menyebabkan hilang atau rusaknya informasi elektronik hak cipta dan manajemen hak cipta pada perangkat lunak komputer. Dan tindakan ini juga disebut sebagai unauthorized access to computer system and service, yakni kejahatan yang dilakukan tanpa izin ke dalam satu sistem jaringan komputer. Dan masih mengacu pada pasal sebelumnya yang telah disebutkan dan telah disinggung, yaitu pasal 52 UU Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperjanjikan lain. Pasal 52 UU Hak Cipta ini juga berlaku untuk pelaku ilegal lisensi perangkat lunak di Indonesia. Meskipun pasal 52 ini masih memerlukan klarifikasi tambahan atau penguat tambahan, yaitu pasal 53 ayat 1 dalam UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa ciptaan atau produk hak terkait yang menggunakan sarana produksi dan atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan atau teknologi tinggi wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Dan pasal 52 UU Hak Cipta ini dapat diterapkan terhadap pelaku ilegal lisensi perangkat lunak komputer karena dalam penggunaan perangkat lunak yang membutuhkan lisensi berbayar. Namun tetap saja hal tersebut dapat dikelabui oleh pengguna perangkat lunak komputer dengan menggunakan metode cracking software dengan cara membobol keamanan perangkat lunak yang bertujuan untuk menyingkirkan proteksi atas suatu perangkat lunak komputer seperti dari kopi atau duplikasi aplikasi, serial number, hardware key, trial atau versi demo, mengecekkan CD dan iklan-iklan pada software. Dan serial number ini juga menjadi salah satu sarana produksi yang dipaparkan pada pasal 53 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2014, sehingga dapat dikatakan bahwa penyiklan proteksi serial number merupakan perbuatan yang membuat tidak berfungsinya sarana kontrol teknologi yang digunakan untuk melindungi perangkat lunak dari tindakan penggunaan secara tidak sah. Lalu lanjut pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 113 Nomor 28 Tahun 2014. Dan pasal 113 UU Hak Cipta ini mengatur sanksi pidana terhadap pelaku ilegal lisensi perangkat lunak komputer. Pasal ini menunjukkan bahwa tindakan melawan hukum dan tanpa izin pemegang hak cipta dapat dikenai sanksi pidana dengan berbagai tingkat keparahan tergantung pada jenis pelanggarannya. Seperti contohnya pada ayat 1 mendapatkan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal 1 juta. Ayat 2 dan ayat 3 mendapatkan pidana penjara maksimal 3 tahun dan atau denda maksimal sebanyak 500 juta. Dan pada ayat 4 yaitu
mendapatkan pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal 4 miliar. Sanksi-sanksi tersebut tergantung pada jenis pelanggaran dan seberapa parah tingkat kriminalnya. Lalu lanjut pada pelaku ilegal lisensi perangkat lunak komputer menurut UU ITE. Dalam rangka untuk menanggulangi cybercrime, pemerintah Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan yang tersusun dalam sebuah undang-undang, yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik atau UU ITE. Jadi UU ITE itu merupakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, namun undang-undang tersebut telah diubah dan sebagaimana perubahan tersebut ditulis dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dan perbuatan ilegal lisensi perangkat lunak komputer yang melibatkan penggunaan tanpa izin atau cracking diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, khususnya dalam pasal 30 dari ayat 1 hingga ayat 3 pada UU Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 30 ayat 1 mengatur tentang akses tanpa izin ke komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda hingga 600 juta. Lalu pada pasal 30 ayat 2 mengenai akses tanpa izin dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan sanksi pidana penjara hingga 7 tahun dan atau denda maksimal 700 juta. Dan yang terakhir yaitu pasal 30 ayat 3 menangani akses dengan melanggar sistem keamanan dengan sanksi pidana penjara hingga paling lama 8 tahun dan atau denda hingga 800 juta. Dalam pasal 30 ayat 3 ini memiliki kesamaan dengan pasal 30 ayat 1 dan juga ayat 2, namun hal yang ditonjolkan dalam pasal ini adalah unsur dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan. Nah, perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini merupakan perbuatan hacking atau cracking. Namun terdapat perbedaan konsepsi antara hacking dan cracking, meskipun keduanya merupakan perbuatan menerobos sistem keamanan. Apa itu hacking dan cracking? Hacking merupakan kegiatan menerobos komputer milik orang lain atau pihak lain yang dilakukan oleh hacker, di mana orang tersebut memang memiliki minat dalam memanfaatkan komputer. Sementara cracking merupakan kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan biasanya melakukan pencurian. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, hacker lebih fokus pada prosesnya, sedangkan cracker lebih fokus untuk menikmati hasilnya. Dan titik tolak perbedaan antara hacking dan cracking ini terlihat dari niat si pelaku dalam melancarkan perbuatannya. Pasal 30 ayat 3 ini menjadi relevan dan dapat diterapkan pada tindakan ilegal lisensi perangkat lunak komputer, terutama dalam konteks perolehan lisensi perangkat lunak berpemilik yang memerlukan pembayaran. Tindakan cracking atau penjebolan sistem keamanan dilakukan untuk mengakali biaya lisensi dan memungkinkan penggunaan perangkat lunak tanpa membayar. Selain itu, pasal 30 ayat 3 ini juga berkorelasi dengan pasal 52 UU Hak Cipta yang telah disebutkan sebelumnya. Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut memiliki kesamaan substansi, yaitu perbuatan melawan hukum terhadap pengaman suatu komputer atau sistem elektronik dan sarana kontrol teknologi dalam konteks hak cipta. Dari pembahasan yang telah kami paparkan, kami dapat menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa program komputer atau perangkat lunak merupakan suatu ciptaan atau karya yang mendapat perlindungan hak cipta. Tujuannya mendorong kreativitas dan juga intelektual masyarakat. Yang kedua, pembajakan hak cipta perangkat lunak mencakup duplikasi produk dan hak cipta yang tidak sah serta penyebaran produk yang dihasilkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Dan yang ketiga, dalam upaya perlindungan hak cipta saat ini dilakukan dengan mengoptimalkan lembaga yang ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Dewan Hak Cipta, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase dan pengadilan, dan sosialisasi untuk mengubah pemikiran orang. Lalu kesimpulan selanjutnya mengenai penggunaan lisensi. Penggunaan lisensi pada perangkat lunak komputer di Indonesia dimasukkan sebagai suatu izin tertulis untuk memperjelas tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna atau calon pengguna perangkat lunak komputer sesuai dengan versi lisensi yang ditawarkan, baik gratis maupun berbayar, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
Dan pelaku ilegal lisensi perangkat lunak komputer di Indonesia dapat diperlakukan dua bidang hukum, yaitu bidang hukum hak cipta, karena perangkat lunak komputer dilindungi oleh hak cipta. Selain itu juga boleh diterapkan dalam bidang hukum informasi transaksi elektronik atau ITE, karena perbuatan ilegal yang dilakukan menggunakan media komputer atau media sistem elektronik. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai perlindungan hukum dan penggunaan lisensi terhadap hak cipta perangkat lunak komputer Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.